Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizal Amirullah. Saya dari Universitas Terbuka. Saya akan mempromosikan perpustakaan Modela. Saya akan menjelaskan kenapa perpustakaan itu penting bagi masyarakat. Perpustakaan penting karena berfungsi sebagai pusat informasi, pendidikan, dan budaya. Di sana, orang dapat mengakses berbagai sumber pengetahuan seperti buku, jurnal, dan media digital yang membantu dalam pembelajaran dan penelitian. Selain itu, perpustakaan juga mendukung literasi, menyediakan ruang untuk diskusi, dan memperkuat komunitas dengan mengadakan berbagai program edukatif. Dengan adanya perpustakaan, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup melalui akses terhadap ilmu pengetahuan. Tujuan presentasi promosi perpustakaan adalah untuk meningkatkan kesadaran menarik minat dan mendorong pemanfaatan layanan perpustakaan. Presentasi ini bertujuan menunjukkan manfaat perpustakaan, memperkenalkan koleksi dan fasilitasnya, serta menginspirasi audiens untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar, penelitian, dan pengembangan diri. Sejarah terbentuknya perpustakaan Modela langkah penting dalam mendukung pendidikan literasi dan pengembangan masyarakat dengan menyediakan akses gratis ke informasi dan sumber daya pengetahuan, perpustakaan menjadi pusat pembelajaran yang inklusif. Kehadirannya juga mendorong budaya membaca, meningkatkan literasi digital, dan menjadi ruang kolaborasi untuk komunitas. Di era modern saat ini, perpustakaan perlu terus beradaptasi dengan teknologi untuk tetap relevan, seperti menyediakan layanan digital dan program edukasi berbasis teknologi. Dengan demikian, pendirian perpustakaan tidak hanya memenuhi kebutuhan informasi, tetapi juga memperkuat fondasi masyarakat yang berpengetahuan luas dan berdaya saing tinggi. Visi perpustakaan Modela yaitu satu, visi perpustakaan menjadi pusat pengetahuan yang inklusif dan relevan untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Untuk misi perpustakaan Modela yaitu misi perpustakaan meliputi menyediakan akses informasi berkualitas, mendukung literasi digital, dan mempromosikan budaya membaca dalam masyarakat. Ini sangat penting dilakukan oleh masyarakat agar masyarakat bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan saat ini. Fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan Modela yaitu ada ruang baca, ada rak buku, ada loker, ada toilet, ada pendingin ruangan, dan juga ada fasilitas teknologi, yaitu ada komputer dan internet, ada wifi gratis, ada OPAK itu online public access catalog. Sistem ini di berbagai perpustakaan digital yang modern pasti akan ada, karena untuk memudahkan masyarakat yang akan mencari buku yang akan dibacanya. Ada juga fasilitas khusus, yaitu ruang diskusi dan ruang belajar kelompok. Ada juga ruang multimedia, ada ruang anak. Ada juga fasilitas penunjang yang ada di perpustakaan Modela, yaitu ada layanan fotokopi dan print, ada kafe dan kantin, ada ruang seminar, ada auditorium, fasilitas khusus aksesibilitas, yaitu ada lift, ada koleksi braille dan audiobook. Ada juga layanan perpustakaan Modela yang yaitu satu peminjaman buku, satu layanan referensi, tiga ruang diskusi dan belajar, empat layanan digital library, layanan multimedia, ada juga pendidikan pustaka, ada juga layanan bimbingan penelitian, ada juga layanan fotokopi dan percetakan, juga layanan perpustakaan, anak kegiatan literasi, dan juga layanan perpustakaan lansia, ada juga layanan perpustakaan remaja. Keunggulan perpustakaan Modela yaitu koleksi buku yang lengkap dan beragam. Ada juga layanan digital, fasilitas modern, program dan kegiatannya bervariasi, ada juga pelayanan ramah dan profesional, jam operasional yang fleksibel,
lingkungan yang nyaman, sistem keanggotaan dan peminjaman buku dengan mudah. Koleksi buku di perpustakaan Modela ada juga termasuk buku teks, buku braille, fiksi, non-fiksi, referensi, dan lainnya. Ada juga jurnal, majalah, dan surat kabar. Sumber informasi yang diterbitkan secara berkala dan untuk informasi harian atau mingguan. Ada juga koleksi digital, ada e-book, ada e-journal, database daring, dan dokumen digital lainnya. Biasanya diakses melalui jaringan internet atau intranet perpustakaan. Ada juga koleksi referensi, ensiklopedia, kamus, directory, atlas, dan amanah. Koleksi ini biasanya tidak dipinjamkan dan hanya digunakan di tempat. Koleksi langka dan khusus, manuskrip, arsip, peta, atau dokumen langka yang memiliki nilai historis atau budaya. Ada juga koleksi anak dan remaja, buku cerita komik, bahan pembelajaran khusus untuk pembaca muda. Ada juga koleksi audiovisual, film, audiobook, rekaman audio, CD, DVD, dan bahan multimedia lainnya mendukung pembelajaran dan hiburan. Ada juga koleksi institusional, ada tesis, disertasi, laporan penelitian, atau dokumen resmi lainnya yang dihasilkan oleh institusi atau perguruan tinggi. Jadi, ada berbagai macam koleksi buku di perpustakaan Modela yang akan menunjang masyarakat dan juga pustakawan untuk menjadi masyarakat yang lebih cerdas. Untuk mengakses koleksi, baik fisik maupun digital, maka langkah dapat membentuk koleksi fisik, yaitu kunjungan perpustakaan, pergi ke perpustakaan, koleksi tersebut tersedia. Pastikan mengetahui jam buka perpustakaan. Jika belum menjadi anggota daftar, daftarkan diri terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku. Biasanya diperlukan KTP, kartu mahasiswa, atau dokumen identitas lainnya. Gunakan kata perpustakaan, cari koleksi yang diinginkan melalui OPA, online, public access katalog yang biasa tersedia di perpustakaan. Juga catat informasi seperti nomor panggil atau phone number dan lokasi penyimpanan. Ada juga akses koleksi, yaitu datangi akses panggil. Ikuti aturan peminjaman sesuai jumlah maksimum buku yang boleh dipinjam dan jangka waktu peminjaman. Gunakan layanan pustakawan. Jika kesulitan menemukan koleksi, tanyakan pada pustakawan. Mereka biasanya bisa membantu mencari atau merekomendasikan sumber lainnya jika tidak ketemu buku yang ingin dicari. Koleksi digital yaitu kunjungi portal perpustakaan digital, akses web resmi perpustakaan atau aplikasi perpustakaan digital seperti Modela, push.com, login dan registrasi. Buat akun, jika belum terdaftar, biasanya perpustakaan menyediakan akun gratis untuk pengguna terdaftar. Cari koleksi digital. Bagaimana cara mencari koleksi digital? Gunakan fitur pencarian untuk menemukan e-book, jurnal, atau sumber lainnya. Ketikkan kata kunci atau judul koleksi yang diinginkan. Unduh atau baca online. Koleksi digital biasanya bisa diunduh jika diizinkan atau dibaca langsung di platform. Pastikan perangkat terhubung dengan internet. Manfaatkan database berlangganan. Perpustakaan model bekerjasama dengan penyedia jurnal dan e-book berbayar seperti ProQuest, JSTOR, atau Springerlink. Kegiatan-kegiatan di perpustakaan model ada banyak seperti ada workshop, penulisan kreatif, fotografi dan editing, keterampilan teknologi, kerajinan tangan. Ada juga seminar-seminar yaitu ada literasi informasi, diskusi buku, pengembangan karir, contohnya seperti seminar penulis CV, menghadapi wawancara kerja atau mengembangkan keterampilan kerja. Ada kesehatan mental juga ada di perpustakaan Modela, yaitu seminar yang menghubungkan buku atau literasi dengan pengelolaan stres dan kesehatan mental. Ada juga pelatihan. Pelatihan yang diadakan oleh perpustakaan Modela itu ada bahasa asing, kelas dasar bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, bahasa Belanda, bahasa Jerman, atau bahasa lainnya.
Jadi bahasa-bahasa seperti ini, pelatihan seperti ini sangat membantu ke depannya untuk menambah skill diri sendiri. Dan juga ada penggunaan perpustakaan digital, mengerjakan cara penggunaan katalog online atau mengakses e-book dengan mudah. Ada juga coding dan untuk pemula, pelatihan dasar programan atau pengenalan teknologi AI. Pada zaman sekarang, penggunaan AI sangat banyak. Maka daripada itu, AI ini harus kita pahami agar tidak menjadi sebuah masalah yang besar di kemudian hari. Maka dari itu, perpustakaan Modela mengadakan pelatihan dasar program pemrograman atau pengenalan teknologi AI. Ada juga acara khusus, storytelling untuk anak, kompetisi, perayaan hari literasi, dan juga pameran buku yang akan diadakan di perpustakaan Modela. Ada juga klub diskusi, klub buku, ada juga klub film, ada juga klub sains, ada juga bimbingan atau counseling, bimbingan akademik, penting untuk membantu siswa mengakses referensi atau tugas sekolah agar lebih mudah untuk mencari referensi yang dibutuhkan. Ada juga konseling karir, panduan tentang sumber bacaan atau relevan untuk rencana masa depan agar tidak menjadi sangat bingung. Ada juga kegiatan rutin yang akan diadakan oleh perpustakaan Modela yaitu layanan sirkulasi, peminjaman pengembalian dan perpanjangan buku. Ada juga layanan referensi, membantu pengguna mencari informasi spesifik melalui koleksi referensi seperti ensiklopedia, jurnal, dan lainnya. Ada juga bimbingan literasi informasi. Latihan ini untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Ada juga storytelling, mendongeng, biasanya untuk anak-anak. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan minat baca sejak dini. Klub buku, diskusi literatur mengenai buku tertentu seringkali berdasarkan minat peserta. Jadi klub buku ini tidak tidak hanya sebatas novel atau sebatas buku-buku sains saja. Jadi ini di diacak setiap minggunya dan dipilih oleh masyarakat agar minat dan baca masyarakat sangat tinggi. Ada juga kursus pelatihan, misalnya pelatihan komputer dasar, penulisan kreatif, atau bahasa asing. Ada juga kegiatan khusus yang akan diadakan di perpustakaan Modela. Ada pameran buku, seminar dan workshop, ada juga hari buku nasional, internasional, ada juga perayaan Hari Anak atau Hari Kartini. Ada juga lomba literasi, ada juga program buku keliling yang akan diadakan oleh perpustakaan Modela untuk mencapai pelosok-pelosok rumah-rumah masyarakat yang jauh dari perpustakaan Modela. Ada juga pengabdian masyarakat memberikan layanan pendidikan atau literasi di luar perpustakaan, seperti pelatihan di desa-desa. Kegiatan digital yang dilakukan oleh perpustakaan Modela itu webinar, ada perpustakaan digital, layanan peminjaman e-book atau jurnal elektronik, dan juga ada promosi media sosial, membagikan ulasan buku, kutipan inspiratif, atau tips literasi melalui platform digital. Berikut prosedur umum untuk mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Model itu persiapan dokumen. Yang pertama, identitas diri, siapkan KTP, itu pelajar, atau dokumen identitas lainnya. Ada juga foto perpustakaan model, memerlukan pas foto ukuran 2x3. Formulir pendaftaran bisa diunduh online atau diambil langsung di perpustakaan. Pendaftaran, datang ke perpustakaan, pergi ke bagian layanan perpustakaan, pendaftaran anggota, pengisian formulir, serahkan dokumen, lampirkan identitas diri, pas foto, dan dokumen lainnya.
gratis tanpa dipungut biaya administrasi. Pembuatan kartu anggota, setelah pendaftar setujui, kartu anggota akan dibuat. Kartu ini akan diberikan langsung atau diminta untuk diambil beberapa hari kemudian jika antrian pembuatan kartu anggota tidak terlalu banyak. Juga ada orientasi pengguna. Jadi di perpustakaan Modela tidak hanya sebatas ngasih kartu anggota saja, tapi juga ada orientasi pengguna agar pengguna paham untuk mencari koleksi-koleksi yang dibutuhkan oleh pengguna tersebut dan juga mulai menggunakan perpustakaan. Gunakan kartu anggota untuk meminjam buku, mengakses koleksi digital, atau menggunakan fasilitas lainnya. Terus, bagaimana cara mengakses perpustakaan fisik maupun non-fisik? Yaitu cara satu, cari perpustakaan terdekat, gunakan Google Maps, atau tanyakan pada orang sekitar tentang lokasi perpustakaan umum, kampus, atau sekolah. Dua, beberapa kota memiliki perpustakaan daerah terbuka untuk umum. Persiapkan dokumen penting. Beberapa perpustakaan meminta kartu anggota untuk akses penuh. Biasanya dokumen yang diperlukan untuk membuat kartu adalah KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa. Dua, formulir pendaftaran. Bisa online atau di lokasi. Kunjungi perpustakaan. Perhatikan jam operasional perpustakaan. Ikuti aturan yang berlaku seperti membawa tas transparan atau menitipkan barang di loker. Gunakan fasilitas cari buku di katalog perpustakaan, biasanya berupa komputer atau daftar manual. Manfaatkan area baca, ruang diskusi, atau komputer jika tersedia. Mengakses cara mengakses perpustakaan digital itu beli platform perpustakaan digital. Ada perpustakaan nasional, ada juga perpustakaan daerah, ada juga perpustakaan e-modela, perpustakaan digital modela, ada juga perpustakaan kampus. Ada banyak universitas pendidikan platform seperti Progress, Oxford, atau library internal. Daftar dan login buat akun menggunakan email atau nomor anggota perpustakaan. Beberapa platform memerlukan verifikasi identitas secara koleksi buku digital. Gunakan fitur pencarian dengan kata kunci seperti judul buku, nama penulis, atau topik tertentu. Juga unduh atau baca langsung secara online. Manfaatkan fitur tambahan, gunakan fitur pencatatan bookmark atau highlight untuk membantu proses belajar. Butuh tempat tenang, inspirasi, atau jawaban? Perpustakaan jawabannya. Cukup datang, pilih, baca, nikmati, gratis, seru, dan pastinya bikin kamu tambah keren. Yuk ke perpustakaan sekarang. Berikut ringkasan manfaat penggunaan perpustakaan dengan secara sederhana. Yang pertama ada akses informasi yang luas. Perpustakaan menyediakan berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, artikel yang tidak selalu mudah ditemukan secara online. Ada juga lingkungan belajar yang sangat nyaman. Suasana tenang di perpustakaan membantu fokus belajar dan meningkatkan produktivitas belajar. Dukungan akademik, koleksi referensi berkualitas membantu siswa dan mahasiswa menyelesaikan tugas penelitian atau belajar untuk ujian. Hemat biaya. Semua fasilitas bisa digunakan tanpa perlu membeli buku langganan yang sangat mahal. Ada juga pengembangan diri, membaca buku di perpustakaan, memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, dan memasang kreativitas. Interaksi sosial. Perpustakaan sering juga tempat bertemu untuk orang-orang yang memiliki minat yang sama sehingga membuka peluang diskusi dan kolaborasi. Akses teknologi dan media. Banyak perpustakaan menyediakan komputer, internet, dan media digital memudahkan akses sumber daya modern. Untuk informasi kontak, hubungi admin perpustakaan Modela yang ada di bawah sini ya. Untuk jam operasionalnya, untuk weekday itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk weekend itu dari jam 9 pagi sampai jam
5 sore. Oke? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.